Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Nuftiliarti, NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas UTS mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan. Poin satunya yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar sekitar 45-60%. Salah satu cara untuk mendapat kondisi atau keadaan seperti ini adalah dengan cara menghidupkan AC selama 24 jam dalam 7 hari. Masalah yang timbul dengan adanya keadaan ini adalah karena tidak semua perpustakaan mampu untuk memasang AC karena biaya operasional pemasangan AC ini sangatlah mahal. Dan apabila AC dipasang hanya setengah hari saja, tentu akan menyebabkan kelembapan udaranya yang berubah-ubah. Dan kelembapan udara yang berubah-ubah ini akan mempercepat kerusakan pada kertas. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya setengah hari saja, karena pertimbangan biaya yang besar, sebaiknya suhunya diatur antara 26-28 derajat Celcius. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur pada siang hari dan malam hari. Dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia atau pemustaka yang datang dan juga baik untuk bahan pustaka. Poin kedua yaitu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Jadi dari sinar matahari atau cahaya matahari kita dapat melakukan dengan memasang korden pada jendela-jendela yang ada di perpustakaan, yang lalu kita bisa meletakkan bahan pustaka jauh dari jendela sehingga tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Dan untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat kita lakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruang koleksi dan memperpendek waktu pencahayaan serta menghilangkan radiasi dari ultraviolet. Menghilangkan radiasi ultraviolet ini kita dapat menggunakan UV filter film atau UV filter tube. Poin ketiga yaitu pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Caranya yaitu ruangan menggunakan AC. Terus di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara, dan yang terakhir menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung sehingga kerusakan karena faktor pencemaran udara dapat dihindari. Yang nomor 2, mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif yang dapat kita lakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur serta keberadaan serangga adalah dengan memeriksa bahan pustaka dan lingkungan perpustakaan secara berkala dan memastikan bahan pustaka dan lingkungan perpustakaan dalam keadaan bersih. Lalu menurunkan kelembapan udara sehingga jamur tidak mudah berkembang di tempat itu atau di sekeliling bahan pustaka. Untuk mengusir serangga dapat kita lakukan dengan cara meletakkan bahan-bahan berbau di rak-rak tempat kita menyimpan bahan pustaka. Contohnya seperti kapur barus. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama tempat penyimpanan atau rak. Yaitu tempat penyimpanan atau rak yang baik ini harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi bahan pustaka. Setelah itu, jarak rak paling bawah dengan lantai itu minimal 10 cm. Hal ini bertujuan untuk menghindari genangan air apabila ada pipa air yang bocor. Selanjutnya, yang nomor 2 yang harus kita perhatikan yaitu penataan buku pada rak secara tegak.
penyusunan buku pada rak-rak secara tegak ini harus ditopang dengan kuat, dan sebaiknya jarak antara satu buku dengan yang lainnya tidak terlalu rapat. Poin selanjutnya itu penataan buku-buku secara mendatar. Bahan pustaka dapat disusun juga secara mendatar. Seperti contohnya yang dapat kita susun secara mendatar yaitu map-map tebal dan lembar-lembaran ukuran yang besar. Sebaiknya tidak disusun bertumpuk melebihi dari setengah tinggi tempat penyimpanan. Dan agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu penyimpanan buku-buku ukurannya yang besar. Yang pertama, jangan meletakkan buku yang terlalu besar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar dalam ruang pengolahan. Buku-buku yang terlalu lebar ini harus diletakkan secara mendatar atau direbahkan di atas meja. Selanjutnya, pameran. Bahan pustaka ada juga yang dipamerkan, dan untuk menjaga bahan pustaka yang dipamerkan ini sangatlah penting. Bahan pustaka yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme, serta kondisi lingkungan tempat pameran juga perlu dimonitoring untuk mengetahui kelembapan dan suhu udara agar bahan pustaka yang kita pamerkan tidak rusak. Selanjutnya, penjilitan kembali. Sebagai seorang pustakawan, kita dituntut untuk mengerti dan paham tentang apa yang dibutuhkan oleh buku dan jilitannya. Dan kita harus tahu tipe jilitan apa yang baik bagi bahan pustaka. Jilitan asli sebisa mungkin harus kita pertahankan, dan semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat, dan stabil. Dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. Selanjutnya ada penanganan. Bahan pustaka hendaknya terhindar dari yang pertama, makanan dan minuman, sinar matahari langsung. Kita tidak boleh melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, tidak boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan selotip pada bahan pustaka. Yang terakhir, faktor kerusakan karena manusia pencegahannya yaitu reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi atau fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan pustaka. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati dapat merusak bahan pustaka. Kerusakan itu pada fisik bahan pustaka yang ingin kita fotokopi, ingin kita digitalisasi, atau ingin kita reprografi. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan hal tadi agar tidak terjadi kerusakan pada fisik bahan pustaka kita. Yang keempat yaitu pencegahan kerusakan karena bencana alam. Nah, biasanya bencana alam ini datang tidak terduga dan di luar kemampuan kita untuk memprediksi kapan datangnya bencana alam. Namun kita sebagai pustakawan harus mampu untuk meminimalisir kemungkinan atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya bencana alam. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang pustakawan untuk menjaga bahan pustaka kita agar tetap aman saat terjadinya bencana alam. Yang pertama, kita harus mempersiapkan lemari khusus untuk menyimpan jenis-jenis koleksi yang tak ternilai. Selanjutnya, kita bisa mempersiapkan peralatan pencegah kebakaran di ruangan perpustakaan. Lalu kita bisa mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat kita hubungi saat keadaan darurat, sehingga kerusakan yang terjadi pada bahan pustaka kita dapat kita minimalisir. Baik, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.